pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mungkin kita tadi pagi pada sarapan atau enggak? Enggak. Kenapa kok enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak masak? Apa enggak sempat? Enggak sempat. Bangun jam berapa tadi? Jam 6 kurang 5 menit. Ada yang jam 6, ada yang jam 5. Nasi buan pembuatan. Ya wes, besok lagi bangunnya agak pagi ya, biar sempat sholat subuh, sempat sarapan. Yang nggak sarapan kan takutnya pas belajar jadi nggak fokus. Oke, mungkin sesuai jadwal pelajaran kali ini kita akan belajar IPAS dan juga materinya itu nanti tentang ekosistem, dan harapannya nanti di akhir pembelajaran itu anak-anak bisa memahami hubungan antar komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Tapi selain itu nanti harapannya juga anak-anak bisa memahami tentang data, peluang terkait bagaimana cara membandingkan, menyajikan, dan menganalisis data banyak benda. Oke, mungkin setelah ini tak lihatin gambar tentang data sama ekosistem supaya anak-anak bisa punya bayangan tentang apa itu data dan juga apa itu ekosistem. Oke, mungkin ada yang pernah melihat gambar seperti ini? Pernah. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari penyajian data. Jadi data itu nanti bakal diolah terlebih dahulu, harus diproses dulu supaya bisa ditampilkan seperti ini. Nah, untuk selengkapnya nanti bakal Ibu ajari di akhir. Mungkin ini cuma buat pemanasan anak-anak supaya apa tuh yang bakal dipelajari buat hari ini. Terus selain itu nanti kita juga bakal belajar tentang ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar tempat lingkungan hidup, gambar hewan-hewan. Benar, karena ekosistem itu kaitannya antara hewan, makhluk hidup, tumbuhan, ini makhluk hidup, dan juga lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, mungkin itu sedikit persepsi atau pengenalan materi kita yang akan dipelajari hari ini. Setelah ini akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Mungkin bisa memilih mau kelompokan sama siapa? Oke, udah ini ya, udah berbaris ke kelompok. Oke, mungkin setelah ini bisa langsung aja. Sebelum memulai diskusi kelompok, kalau kelompok kan biasanya emang identik sama yang namanya diskusi ya. Setelah ini kalian tak tontonin video tentang ekosistem, nanti bisa dicermati terlebih dahulu videonya. Yang di belakang kalau videonya dari sini kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan. Yang belakang kelihatan nggak di sini? Misal nggak kelihatan bisa maju aja jadi satu baris di depan. Kelihatan? Kelihatan. Tagline-nya apa ini? Bisa dibaca? Sampai merusak ekosistem laut.
Oke, bisa memahami video yang sudah ditampilkan tadi? Bisa. Oke. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, kan udah tak bagi kertas sama pulpen. Bisa buat masing-masing 3 pertanyaan tentang ekosistem, dan juga tadi sudah Ibu tampilkan gambar suatu data. Boleh buat 3 pertanyaan per kelompok ya, tentang data dan juga ekosistem. Ibu beri waktu 3 menit cukup? Bisa dibuat dari sekarang. Kalau ada kesulitan bisa langsung angkat tangan buat bilang ya kesulitannya di bagian mana. Ada kesulitan atau perlu dikasih contoh? Perlu kasih contoh? Tidak. Tidak. Yang kelompok pertama perlu contoh? Iya. Iya. Oke, contohnya 3 pertanyaan terkait ekosistem dan data itu ada: mengapa rantai makanan dapat terganggu, bagaimana cara menjaga ekosistem, dan juga berapa persentase luas hutan yang masih tersisa. Nah, itu kan terkait data. Data itu kan ada bentuk persen, ada bentuk diagram. Nah, itu ada kaitannya dengan data. Jadi, berapa persentase luas hutan yang masih tersisa?
ada angka-angka yang bisa atau ada informasi yang bisa dihitung. Ada kesulitan? Sudah? Sudah. Yang kelompok 1 sudah? Masih kurang berapa soal? Berapa pertanyaan? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, kertasnya bisa dikumpulkan, bisa disalurkan lewat teman depannya. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin setelah ini kan udah ada beberapa pertanyaan yang nanti bakal dijawab waktu penjelasan materi sekalian. Nah, setelah ini nanti anak-anak tak kasih latihan soal, bisa dikerjakan bareng kelompoknya, kemudian didiskusikan supaya dapat kesimpulan dari apa yang dikerjakan sesuai latihan soal yang tak berikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bapaknya masih di bawah toh? Ada bawah tulis toh? Oke. Mungkin bisa dicermati gambar di atasnya kan ada gambar ekosistem. Nah, di bawahnya itu ada beberapa pertanyaan, bisa dijawab sebisanya, sebisa mungkin dari video yang udah ditampilkan tadi sama gambarnya tadi, sama spoiler yang udah tak kasih dikit-dikit tadi, itu sebagai bekal kalian menjawab itu. Coba nanti tak lihat kira-kira pemahaman dasar kalian tentang ekosistem itu kayak apa. Gak apa-apa, gak perlu takut salah, karena salah itu wajar. Nanti kita belajar bareng-bareng. Waktunya 5 menit cukup? Cukup. Ya, 5 menit dimulai dari sekarang. Kalau ada kesulitan bisa langsung angkat tangan aja ya, bisa tanya, bisa bilang aja, nggak perlu malu-malu, jangan takut salah. Ada kesulitan kelompok 2? Tidak. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak.
ada 2 soal. Yang tabel pertama itu komponen-komponen ekosistem, yang bawahnya itu membuat rantai makanannya. Disusun sebisa mungkin. Kalau misal ada yang bingung boleh langsung tanya aja. Kayak rantai makanan kan tadi belum sempat tak senggol sama sekali. Kalau bingung butuh penjelasan sebentar tentang rantai makanan, boleh langsung angkat tangan aja. Nah ini kan rantai makanan tuh urut-urutan makan dan dimakan dari produsen sampai pengolahan, ini kan udah ada toh. Nah ini yang namanya komponen-komponen ekosistem dari awal sampai akhir. Nah ini kira-kira yang berperan sebagai produsen itu mana? Yang bisa menghasilkan makanan, terus nanti yang makan produsen siapa, terus nanti yang konsumen harganya siapa, puncaknya siapa, pengurainya apa, terus nanti dibikin susunannya urutannya. Sudah selesai? 1 menit lagi? Sudah. Oke, mungkin setelah ini bisa silahkan diskusikan sama teman kelompok kalian dari hasil yang sudah dikerjakan tadi, dan setelah didiskusikan nanti bisa disampaikan di depan kelas ya. Dibacakan hasil dari diskusinya kalian atau hasil pengerjaannya kalian. Boleh didiskusikan terlebih dahulu tentang nanti gimana cara penyampaiannya, yang mau disampaikan apa aja. Mau dari kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Oh, satu. 1 atau 2? Pingsut guys, pingsut, sweet. Yang kalah duluan. Oke, berarti kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 bisa maju disampaikan hasilnya. Dan juga kelompok 1 nanti bisa sambil dicermati ya, yang disampaikan kelompok 2 itu sama nggak sama jawaban kelompok kalian? Ada perbedaan atau enggak, dan kira-kira sesuai apa enggak, ada kesalahan atau enggak. Silahkan kelompok 2 bisa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi dan juga pengerjaan latihan soalnya. Sini depan, berdiri. Oke, bisa perkenalan nama, terus dari kelompok berapa, sama nanti baru menyampaikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum. Ayo, nggak apa, latih percaya dirinya. Latih kepercayaan diri, ayo. Nggak ada yang lucu kok ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, perkenalan nama siapa? Perkenalkan nama Perkenalkan. Ayo, masuk. Nggak ada sih lucu. Siapa sih lucu tau? Yo, tenangin sih, baru lanjut. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ani. Nama saya Salsabila siapa? Yang Salsabila Ramadhani. Oke, sama-sama Salsabila ya. Yang satu Salsabila Ani, yang satu Ramadhani.
Bisa langsung disampaikan aja hasil dari diskusi kelompoknya. Amati gambar di atas dan tentukan produsen pohon, konsumen 1 rusa, konsumen 2 rubah, konsumen puncak beruang, pengurainya jamur, produsen tanaman dasar sungai, konsumen 1 plankton, konsumen 2 ikan, konsumen puncak bangau, pengurainya bakteri. Kan itu ada 2 soal, itu baru klasifikasi komponen ekosistemnya. Yang bawah bikin rantai makanan. Bikin rantai makanan apa? Coba bisa disebutkan. Pohon atau rumput memakan rusa, Terus, rusa memakan rubah, oke. rubah dimakan beruang, Terus, beruang dimakan jamur. oke, terus apa? Oke, terima kasih. Bisa ditutup kemudian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman buat kelompok 2 yang masuk boleh menyampaikan hasilnya. Sekarang sebelum kelompok 1 maju, kira-kira jawaban kelompok 1 sama kelompok 2 beda atau sama? Beda. Oke, kalau beda silahkan kelompok 1 bisa maju dan juga kelompok 2 menyimak jawaban dari kelompok 1 kayak tadi. Perkenalan nama baru disampaikan hasilnya. Perkenalkan, nama saya Arvinita Naura. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Putri. Boleh langsung disampaikan jawabannya. Amati gambar di atas dan tentukan produsen rumput, konsumen 1 kelinci, konsumen 2 rubah, konsumen puncak elang. Produsen emping gondok, konsumen 1 plankton, konsumen 2 lele, konsumen puncak beruang. Dari tabel analisis di atas, buatkan rantai makanan sederhana. Emping gondok, plankton, ikan, bangau, beruang, jamur. Oke, sudah? Atau masih ada yang disampaikan? Sudah. Oke, silakan bisa ditutup dan juga kembali ke tempat duduknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, mungkin boleh tak minta hasil dari kedua kelompok dulu. Nah tadi kan masing-masing kelompok punya jawabannya sendiri-sendiri karena di gambar ini nggak cuma ada satu rantai makanan aja, sengaja tak bikin banyak rantai makanan di sini supaya emang jawabannya biar macam-macam. Nah kenapa kok bisa macam-macam ya, karena hewannya bervariasi dan juga di dalam rantai makanan ini mereka punya komponennya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan konsumen itu punya tingkatannya sendiri. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan yang tertinggi itu disebut sebagai konsumen puncak. Tapi konsumen puncak meskipun dia ada di titik paling atas, dia kan juga makhluk hidup yang bakal mati. Nah, nanti dia tetap bakal diurai sama yang namanya pengurai atau dekomposer. Nah, mungkin setelah ini bakal tak jelasin materi secara rincinya terkait ekosistem. Nah, harapannya nanti anak-anak bisa mendengarkan waktu ibu menjelaskan dan juga bisa dicatat poin-poin pentingnya. Oke. Setelah ini bisa sambil disimak modul ajarnya tak bagi. Ini ya. Mungkin materinya bisa sambil disimak ya. Setelah ini ibu bakal jelaskan materi sesuai yang ada di modul ajar yang sudah ibu bagikan. Nah, yang pertama itu terkait ekosistem. Nah, kalau misal mau mempelajari sesuatu itu pasti nggak asing sama yang namanya pengertian dulu. Kalau kita mau belajar sesuatu itu pasti kita harus tahu dulu yang kita pelajari itu apa toh. Nah, yang kita pelajari kali ini itu ekosistem dan juga lingkungan. Nah, pengertian ekosistem sendiri, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya, dengan habitat sekitarnya. Kayak semisal, kira-kira manusia itu juga termasuk dalam ekosistem juga bukan?
Iya, kayak bener ya, karena manusia juga bagian dari makhluk hidup. Ingat, balik lagi ke pengertian awal tadi, ekosistem itu apa? Hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan. Makhluk hidup dan lingkungan. Jadi intinya setiap ada makhluk hidup dan juga ada lingkungan sekitarnya dan ada timbal baliknya, ada kaitannya, itu sudah bisa dikatakan sebagai ekosistem. Nah, namanya sistem pasti ada sistemnya. Jadi nggak cuma hubungan manusia sama lingkungannya, lingkungan tempat tinggal tuh enggak, tapi ada sistemnya. Nah, yang namanya sistem itu kan pasti nggak jauh beda sama yang namanya urutan. Makanya dari yang udah dikerjakan tadi itu kan ada yang namanya produsen. Ada apa lagi tiga? Konsumen sama pengurai atau dekomposer. Nah, tadi kan udah pada bisa jawab tuh. Berarti secara nggak langsung kalian udah tahu lah yang dimaksud produsen kayak gimana, konsumen kayak gimana, pengurai kayak gimana. Tadi juga udah sempat tak jelasin dikit-dikit. Nah, ini tiga ini tuh merupakan komponen-komponen ekosistem atau ini apa namanya, klasifikasi yang ada di dalam ekosistem. Peran-perannya ada yang berperan sebagai produsen. Nah, produsen itu apa? Produsen itu makhluk hidup. Ingat, ekosistem adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, yang ada di sini itu pasti makhluk hidup. Produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan. Biasanya ditandai dengan apa? Warna hijau. Kenapa kok bisa ditandai dengan warna hijau? Karena zat hijau daun atau klorofil merupakan salah satu syarat supaya fotosintesis dapat terlaksana. Kalau semisal dia nggak punya zat hijau daun, otomatis dia nggak bisa berfotosintesis. Kalau nggak bisa berfotosintesis, otomatis dia nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, kalau semisal dia bisa berfotosintesis atau tumbuhan yang bisa berfotosintesis itu nanti bakal menghasilkan makanan yang akan dimakan oleh konsumen. Dan konsumen itu ada tingkatannya, 1, 2, dan seterusnya. Dan yang paling tinggi itu ada konsumen puncak. Dan konsumen 1 yang paling paten itu nanti biasanya hewan herbivora. Kenapa kok herbivora? Kenapa kok herbivora? Kenapa bukan karnivora yang di posisi konsumen 1? Boleh? Karena benar-benar pemakan rumput itu juga tumbuhan. Karena yang menempati posisi konsumen 1, oke, benar banget. Beri close buat Dita. Nah, di konsumen 1 itu kan dia herbivora otomatis dia cuma bisa makan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kan produsen, jadi nggak bisa dong. Karnivora kan pemakan daging. Pemakan daging kok makan rumput, bisa nggak? Nggak bisa. Dan selain itu konsumen ini juga bisa herbivora atau omnivora. Karena omnivora juga bisa makan tumbuhan karena makan segala. Berarti yang nggak boleh ada di tingkat 1 itu apa? Yang karnivora. Karena kan dia pemakan daging, nggak bisa makan rumput. Baru di konsumen selanjutnya itu karnivora atau omnivora. Jadi omnivora tuh bebas, dia mau ada di posisi 1, 2 bisa, puncak pun juga bisa. Baru nanti ada konsumen puncak, dimana itu tuh udah bener-bener pemangsa paling buas atau yang paling berkuasa, konsumen paling berkuasa di lingkungan itu. Nah, yang terakhir itu ada pengurai, karena tadi penguasa itu kan biasanya udah nggak ada yang bisa mangsa dia lagi kecuali temannya sendiri. Makanya kalau mati dia diuraikan atau didekomposerkan oleh bakteri atau jamur. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait pembagian ini produsen, konsumen, sama pengurai?
Oke, belum ada ya, belum ada pertanyaan. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya, itu komponen-komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu sejatinya ada dua, biotik dan juga abiotik. Simpel ngapalinnya, sebenarnya ngapalin perbedaan kayak gitu itu enak. Dilihat kata depannya, biologi, biografi, biotik, abiotik. Bio ini pasti ada kaitannya dengan kehidupan makhluk hidup. Berarti biologi ilmu tentang makhluk hidup. Biotik itu berarti makhluk hidup. Ada depannya abiotik, berarti kebalikannya, bukan makhluk hidup. Kira-kira nih, produsen, konsumen, dan pengurai masuk ke yang mana? Biotik atau abiotik? Biotik ya, berarti biotik ini tuh makhluk hidup yang ada pada ekosistem. Biasanya berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, tadi kan di sini nggak ada abiotiknya. Berarti abiotik itu yang kayak gimana aja? Abiotik itu tuh meskipun dia bukan makhluk hidup, tapi dia juga membantu makhluk hidup dalam melaksanakan proses ekosistem ini. Contohnya, produsen tadi kan fotosintesis buat bikin makanan. Fotosintesisnya ini butuh apa aja? Apa cuma klorofil aja? Enggak toh. Dia juga butuh air, sinar matahari, dan juga karbon dioksida. Nah, karbon dioksida, air, dan juga sinar matahari itu kan masuknya ke komponen abiotik. Jadi biotik itu tuh makhluk hidup, abiotik itu tuh komponen pendukung non makhluk hidup yang menunjang sistem ekosistem. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sampai saat ini tentang ekosistem ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi kan sempat ada latihan soal juga nih tentang piramida ekosistem atau jaring-jaring makanan. Itu kan bentuknya kan kayak gini ya. Produsen, katakanlah produsennya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang atasnya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Atasnya lagi itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Atasnya lagi ada 3. Dan terakhir pasti cuma ada 1. Nah, ini produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan juga konsumen puncak. Kenapa kok bentuknya mengerucut ke atas? Nah, karena semakin tinggi tingkatannya pasti jumlahnya harus semakin sedikit. Itu aturan tidak tertulis yang ada pada suatu ekosistem. Gak bisa kok makin atas makin banyak, karena itu bakal mengganggu keseimbangan ekosistem. Gimana sih caranya biar tetap kayak gini? Kita juga harus berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan supaya biotik dan abiotik itu tuh tetap stabil dan juga ekosistemnya tuh tidak terganggu, kestabilannya tuh nggak terganggu. Nah, ini secara nggak sadar kita tuh juga udah melihat suatu data. Dari mana datanya? Ini ada berapa jumlah angka yang ada di sini? Ini ada 7. Ini ada berapa? 5. Ini 4. Ini 3. Ini 1. Kalau di jumlah ini ada berapa? 4 ditambah 4, 8 ditambah 5 berapa? 13 ditambah 7, 20. Berarti total di sini ada 20 angka. Nah, dari 20 angka ini kita bisa mengolah suatu data. Kira-kira persentase per kategorinya itu berapa persen? Caranya gimana? Persen itu kan pengertiannya per 100. Berarti kita harus bikin per 100. Caranya gimana? Kita cari yang A dulu, produsen. Totalnya ada berapa? 7. Persen itu per berapa? 100.
itu kan per 100, contohnya ada 20%. 20% itu maknanya dia 20 per 100. Persen itu kayak gini. Nah kalau kayak gini kita carinya dibalik. Kalau hasil akhirnya di bawah, biasanya harus ada di atas. Ini kan ada 00, coret lagi 5. Berarti yang bagian A kita dapat berapa persen? 35%. Yang ini 35%. Yang atasnya lagi berarti berapa persen? Berapa pemilikannya? 5 per total kali 100. Persen itu kan per 100, jadi harus dibalik. Kalau awalnya di bawah, kalau mau nyari kebalikannya berarti dibalik yang bawah di atas, atas di bawah. Coret. 5 kali 5? 25. Berarti yang keduanya ada 25%. Yang selanjutnya ada 4 per 20 kali 100. Coret 5, coret 1, berarti berapa persen? 20. Yang atasnya lagi 3 per 20 kali 100. Berarti berapa? 15%. Terakhir berarti berapa? 1 per 20 kali 100. Berarti berapa? 5 per sen. Dan kalau misal mau menentukan hitungan kita udah benar atau enggak, itu persentasenya di jumlah 25 tambah 25 tambah 22 tambah 15 tambah 5 harusnya ada 100 per persen. Benar nggak 100? 50 tambah 50 100, bener ya? Berarti hitungannya udah benar. Nah, salah satu penyajian data juga bisa dengan persentase. Karena kita udah ada persentasenya, kita bisa masukkan ke berbagai penyajian data. Penyajian data itu ada diagram, dan diagram selain diagram itu juga ada tabel. Ada lagi diagram sama tabel. Nah, diagram itu macam-macam, ada diagram lingkaran, ada diagram garis, diagram batang. Nah, caranya gimana pengisiannya? Itu kalau diagram itu nanti pasti ada sumbu X dan juga Y. Nanti misal sini ada produsen, konsumen. Nah, ini berapa persennya sampai 100. Misal itu mau bikin diagram garis, tadi kan sebagai contoh aja kita bikin diagram batang ya. Bikin diagram batang. Kan ini A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ini 5, 15, 20, 25, 35. Nah, yang A tadi berapa? 35, berarti dia di sini. Terus yang ini berapa? 25. Ya, kita bikinnya diagram garis aja ya, simpel ya. Nah, itu 25. di sini, terus 20, terus 15, dan 25. Berarti diagram garisnya baru ditarik garis. Namanya diagram garis. Diagram batang pun juga sama, ada nama data dan juga jumlah datanya. Diagram lingkaran juga sama, nanti ininya dibikin bagian-bagiannya disesuaikan sama besaran. Dari materi tadi, Ibu harap nanti ada salah satu tugas yang bakal Ibu berikan itu tentang lagu. Ada yang suka nyanyi di sini? Ada? Oke, siapa yang suka nyanyi? Oke, nyanyi lagu apa? Nah, kalau lagu apa? Dangdut, apa? JJ, apa Inggris? Oh, dangdut ya, apa? Kan selera musik orang beda-beda. Nah, tapi kalau misal suatu lagu itu kan pasti nggak asing sama yang namanya nada, irama, dan juga melodi. Nah, kira-kira kalau kalian pada suka nyanyi itu pada merhatiin nggak toh unsur-unsur dari suatu musik tuh? Ada irama, melodi, ada yang tahu nada itu apa, irama itu apa, melodi juga apa? Ya. Nah, mungkin sekalian tak jelasin ya. Nah, for your information aja, nada itu tuh bunyi yang memiliki tinggi rendah tertentu.
Jadi kalau semisal dari dulu kan pasti nggak asing sama do re mi fa sol la si do. Nah itu yang namanya nada, ada nada do re mi 1 sampai 8 tangga nada, itu yang namanya nada, ada tangga nadanya sendiri. Kemudian itu ada irama. Kalau irama itu tuh panjang pendek bunyi, panjang pendek bunyi. Nah kalau semisal nyanyi lagu tuh kan biasanya kayak ada yang dipanjang-panjangin akhirnya nih. Nah itu iramanya ada irama yang panjang, ada irama yang pendek. Terus kayak temponya juga ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Kayak ngerap tuh kan cepat. Terus kalau lagu-lagu sedih itu kan biasanya lambat. Nah yang terakhir itu ada melodi. Melodi itu tuh rangkaian nada yang disusun sampai menghasilkan lagu. Jadi kayak melodinya tuh udah dikenali, dan bahkan setiap penyanyi itu punya melodi yang khas masing-masing. Kayak melodinya lagu-lagunya Ziva itu udah beda sama melodi lagu-lagunya Naikila, beda. Mereka punya ciri khas melodinya masing-masing. Nah itu jadi mungkin buat penugasan ibu mau anak-anak semua bikin lagu bebas, mau pakai melodi apa, mau pakai irama yang lambat, sedang, cepat, atau mau yang pendek, panjang, bebas, nadanya juga bebas. Yang penting kalian bikin lagu sekreatif mungkin tentang ekosistem. Bisa dipahami? Bisa. Ini ada pertanyaan? Tidak. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin materinya sudah selesai sampai di sini. Karena udah tak sampaikan semua, kira-kira ada yang bisa maju untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah diberikan? Boleh satu orang aja kesimpulan? Oke, boleh silakan maju ke depan untuk membacakan kesimpulannya. Catatannya di bawah juga boleh. Boleh langsung dibaca aja kesimpulan dari materi. Kesimpulan dari materi ekosistem. Ekosistem adalah hubungan dibalik makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponennya ada produsen, konsumen, dan pengurai. Kita harus menjaga kelestarian ekosistem dan lingkungan agar ekosistem seimbang. Oke, sudah? Teman-temannya setuju dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Ani? Setuju. Oke, kalau setuju boleh silakan. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangan buat teman-teman yang maju yang menyampaikan kesimpulannya. Oke, terima kasih banyak kepada anak-anak semua yang sudah antusias mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami dan juga dapat digunakan sebagai bekal ke depannya. Harapannya karena ekosistem itu sangat penting bagi kehidupan kita, kita juga harus bisa menjaga kelestarian lingkungan untuk mendukung kestabilan ekosistem. Contohnya bisa dengan mendaur ulang sampah, menerapkan 3R, reuse, reduce, recycle, supaya dapat mengurangi sampah. Kayak videonya tadi, karena sampah itu sangat berpengaruh kepada ekosistem. Bisa juga dengan tidak berburu secara liar atau menebang hutan secara sembarangan atau menggunduli hutan, itu juga jangan, karena itu bisa merusak kestabilan ekosistem. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada anak-anak semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bisa berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Bila. Minta tolong buat dipimpin doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya terima kasih dan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.